Kalau merusak prinsip ini ya murtad. Tapi nanti beda aliran sesat dengan pemahaman sesat, beda lagi kan. Kalau aliran itu ada komunitas, kalau pemahaman ya bisa personality dia. Dia tidak memiliki organisasi, tidak memiliki komunitas. Jadi kan banyak orang misalnya duduk di rumah pikirannya, i'tiqadnya sesat, ya bisa saja murtad secara i'tiqadiyah. Tapi ketika masuk dalam pemahaman aliran, ini sudah masuk ke ranah negara, sisi hukum nanti. Tapi kalau sendiri-sendiri kan nggak bisa dihukum, tapi grade-nya ya grade murtad dan sebagainya. Siapa Murji'ah ini? Murji'ah ini adalah sekte yang pecah daripada persoalan masa Sayyidina Ali dengan Muawiyah. Muncul dua kubu, ada kubu yang pro kepada Ali, ada kubu yang kontra dengan Ali karamallahu wajhah. Kubu yang kontra dengan Ali itu disebut Khawarij. Nah, ini kata kunci untuk kita ingat. Khawarij sudah kita pelajari. Malam ini Murji'ah. Murji'ah ini adalah kelompok yang pro lebih 100% ke Ali, sehingga memuja Ali, menganggap Ali segala-galanya. Sisi mencintai dibenarkan, tapi sisi melebihi yang melewatkan prinsip-prinsip agama ini dilarang. Di antaranya mereka menganggap Ali itu sebagai Rasul. Jadi malaikat salah alamat membawa wahyu. Ini kan sudah masalah. Sebenarnya ke Ali, bawa ke Muhammad. Nah, ini keliru. Di samping dia fanatisme dengan Ali, ya timbullah fanatisme yang berlebih-lebihan sehingga membuat akidah itu berbahaya. Kalau hari ini disebut kelompok Syiah, ya kan? Ada Syiah Imamiyah, Syiah Ismailiyah, Rafidhah, nantinya ada 12 kelompok Syiah. Jadi bahaya itu Syiah Rafidhah nanti ya. Kan ada Syiah yang menyembelih diri kan hari Asyura kan, Ithiadro, Itobro kan, nah, itu samping cintanya. Nah, kelompok Murji'ah ini kita ingat ke inti masalah yang pro ke Ali berlebih-lebihan. Dia memiliki 12 komunitas. Jadi di dalam Murji'ah ini ada sekte lagi, 12 komunitasnya. Ada 12 instrumen akidahnya, ya. Sebahagian atau setengah dalam bahasa Melayu itu disebut setengah. Kalau bahasa lain satu, ya, setengah juga disebut. Makna setengah dalam bahasa Melayu karena diterjemah dari bahasa Arab, min faedahnya litaba'in. Jadi sebahagian dari global, ya ada juz'i, ada parsial dia. Setengah akidah mereka itu di mana letak kesalahannya. Jadi ketika kita belum mengatakan dia salah tidak, kita harus pahami dulu instrumen apa, akidah apa, kegiatan apa yang dia lakukan membuat itu bisa rusak. Kalau dalam istilah hukum dilihat ilatnya, di mana benang merahnya, di mana titik masalahnya, sehingga disebut murtad dan sebagainya. Mereka itu itikadnya adalah kemudian kemudian daripada membaca iman tiadalah suatu yang difardukan Allah. Maka itikad yang demikian itu menjadi kufur. Jadi mereka menganggap iman itu tidak sesuatu yang prinsipil. Iman tidak merupakan ideologi. Sedangkan dalam agama iman adalah prinsip, iman adalah sebuah kepastian yang tidak boleh diganggu. Maka rukun iman mereka itu banyak nanti, karena tidak berdiri kepada prinsip yang 6. Makanya dalam Syiah itu sampai syahadahnya ada 4 syahadahnya, sampai kepada Asy'arinya, Imamillahnya, ada imam-imam merekanya. Dulu kalau di Malaysia dikembangkan oleh Darul Arqam, itu syahadahnya sampai 4, sampai kepada imam-imam mereka
setelah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia tambah lagi 2 syahadah lagi untuk imam tokohnya. Di dalam salat kita ketahui bersama itu tidak boleh ditambah, dalam salat tidak boleh dikurang. Jadi salat itu namanya ibadat mahdhah. Ibadat mahdhah itu adalah, kalau kita terjemah bahasa singkat, sesuatu yang diperintahkan Allah, sudah jelas formatnya, jelas isinya, jangan ditambah, jangan dikurang. Contoh, salat tadi, pertanyaan duhur berapa rakaat? 4. Apakah karena kesempatan kita banyak, boleh enggak duhur 5 rakaat? Atau seterusnya? Atau hari ini sibuk sekali lah, boleh enggak duhur itu minta pamit atau absen, atau kurang sajalah, jangan 4 rakaat, 1 rakaat saja? Tidak, karena mengurangi format, mengurangi isi. Kalau demikian, doa-doa yang ada dalam salat, gerakan salat yang disebut 13 rukun salat, itu tidak boleh dikurangi. Lalu bagaimana nanti kalau orang mengatakan rukun salat 18, 19, 17, substansinya sama, bukan menambah, cuman memberi nama. Contoh perbandingan, supaya kita nanti jangan juga imbas ketika dikatakan jangan menambah, jangan mengurang. Rukun salat 13, ketika orang mengatakan 18, 17 atau 19, kita berperang. Jangan, periksa dulu. Yang mengatakan rukun salat 13 benar, dihitung. Pertama nit, 2 berdiri, hati kebi rukun kana, pet Fatihah lam sembayang, rukun 5, 6 i'tidal, 7 sujud, 8 tadu antara 2, kesi kurang tayat akhir, 10 asi tayat cabaca, 11 selawat, 12 salim, 12 tertib ba aturan menan insan tak kerja. Nah, 13 ini yang mengatakan rukun salat 17 benar, karena tumakninah dihitung 1, yang menghitung 13. Padahal kejadian di dalam salat adalah 4. Kalau begitu 13 tambah 4 sama dengan 17, sama, nggak mengubah prinsip kan, nggak mengubah format, nggak ada masalah. Bagaimana yang menganggap rukun salat itu 18? Apakah menambah? Bukan. Itu menambah judul saja, tapi pekerjaan sama. Apa yang dia tambah oleh ulama? Niat keluar dari salat menjadi rukun. Ketika kita salat ada takbir, berarti keluar dari salat juga ada niat. Dalam takbir kan ada niat. Keluar dari salat juga niat. Berarti jadi 18. Sama seperti orang naik haji, ada nawaitu ahramtu biha, maka ketika kita niat ihram, wajib terjadi tahlul kan? Ada, kalau istilah orang wajib, ada tahlul awal, ada tahlul sani kan? Tubir. Mehana tubir je tak kau beh bayi. Kabai kata bohdam. Antri dalam tanit ihram, dalam tahlul ni, kalau tak kau li habis sa'i kan? Ka tawo ju bilik bak kamalah di bak hotel. Karo berhubungan, kabai dam. Ka bahaya. Atau tengah dadu kata cabuk boleh 2 krek. Baik kata. Nah, bagaimana yang berpendapat 19? Apa yang menjadi rukun salat 19 ditambah khusyuk 1 lagi? Itu bukan menambah instrumen, menambah judul maksud salat, tujuan salat. Karena dalam Al-Quran Allah sebutkan, salat manakah yang mendapat untung, salat manakah yang mendapat nilai. Allah sebut dalam Al-Quran, dalam surat Al-Mu'minun ayat kedua, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Salat yang khusyuk. Kalau begitu ulama menganggap khusyuk itu rukun. Kalau dalam surat Al-Ankabut ayat 4 berapa itu, 45, Allah sebutkan untuk apa salat itu. Ada output, ada outcome-nya. Dari hasil salat ini apa yang kita harapkan? Hasilnya, manfaatnya, outcome-nya kalau bahasa di dalam istilah organisasinya. Apa hasil dari sebuah kegiatan? Allah sebutkan dalam Al-Quran, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Nilai
Untuk mendapat nilai ini bagaimana? Ya khusyuk. Kalau begitu yang menyebut 13 benar, yang 17 juga benar, 18 juga benar, 19 juga benar, bukan menambah tapi hanya judul yang ditambah, bukan gerakan salat yang ditambah. Tidak ada masalah. Masih formatnya, masih isinya sama. Nah, jadi ini juga penting kita pahami. Jangan nanti kita katakan jangan ditambah, jangan bantu manyo yang pegah rukun salat kurang belah nyo ka sesat sedangkan rukun salat heblah. Nah, itu jangan sampai ke situ kita tidak paham. Jadi harus memahami substansi, eksistensi di dalam sebuah kegiatan ibadah. Nah, orang Murji'ah ini dia tidak menganggap penting tentang prinsip-prinsip keimanan. Padahal itulah yang menjadi prinsip penting. Yang namanya prinsip tadi nggak boleh ubah, nggak boleh tambah, nggak boleh kurang. Rukun iman berapa? 6. Hidup mati, hebat tidak hebat, kaya bukan kaya, pejabat bukan pejabat, alim tidak alim, tetap rukun iman 6 macam, 6 perkara final sifatnya. Jangan dikurang, jangan ditambah. Orang ini Murji'ah ini kan ditambah tadi kan. Syahadah kita 2, syahadat tauhid, syahadah rasul. Kelompok ini ada namanya syahadah imam namanya, lewat baiat. Nah, jadi setiap dalam salat dia baca syahadah imamnya. Jadi ketika imam berganti, ya menambah lagi syahadah imamnya, terus berganti. Itu namanya mengubah. Nah, itu tidak boleh. Inilah letak pertama kenapa disebut mereka aliran sesat atau aliran penyimpangan. Maka itikad yang demikian itu menjadi kufur karena merusak rukun iman. Dan lagi itikadnya bahwa Allah Ta'ala jua yang menjadikan segala makhluk, tetapi tiada ia menyuruhkan berbuat kebajikan dan tiada melarang daripada kejahatan. Maka itikad yang demikian itu menjadi kufur karena firman Allah Ta'ala, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Dalam Al-Quran, innallaha ya'muru, sesungguhnya Allah bil adli, ada konsep keadilan, wal ihsan, ada konsep kebajikan. Kelompok ini mengatakan bahwa dia beritikad Allah menciptakan manusia benar, tapi Allah tidak menyuruh manusia buat baik buruk. Itu hak manusia, dia pilih mana. Ingin baik ya buat baik menurut dirinya, ini tidak baik ya tidak baik, nggak ada urusan dengan baik buruk. Kalau ini yang dia itikadkan, pertanyaan orang beriman adalah untuk apa Rasul, untuk apa Jibril, untuk apa Allah, untuk apa syariat? Karena semua terbungkus dalam syariat. Di dalam syariat memiliki nilai, ada perintah, ada larangan. Dalam fikih lahirlah 5 hukum taklifi. Pertama, wajib. Yang namanya wajib ada definisi, ma yusabu ala fi'lih wa yu'aqabu ala tarkih, dapat pahala apabila dikerjakan, dapat dosa apabila ditinggalkan. Di bawah wajib ada namanya sunan. Apa makna sunan? Ma yusabu ala fi'lih wa la yu'aqabu ala tarkih, tapubut nafala hana tapubut hana dosa. Mubah boleh ya, boleh tidak. Haram ma yu'aqabu ala fi'lih wa yusabu ala tarkih, meninggalkan dapat pahala, berbuat mendapat dosa. Makruh meninggalkan dapat pahala, bekerja tidak mendapat dosa. 5 hukum taklifi ini terjadi di dalam konsep hukum. Kalau dia mengatakan bahwa Tuhan tidak ada urusan perintah, tidak ada urusan larangan, untuk apa Rasul datang ke dunia ini? Karena Rasul menyampaikan pesan-pesan Tuhan Allah. Itulah hakikat Rasul menyampaikan sidiq, tabalik, amanah, fatana. Yang disampaikan supom ya bahasa Aceh, milik Allah.
Munyonya milik Allah mengandung nilai perintah kewajiban dibungkus dalam syariah. Kalau begitu kelompok Murji'ah ini adalah kelompok yang meninggalkan syariat. Ketika meninggalkan syariat hukumnya jadi kufur ya, kafir. Nah, hati-hati ya. Kedua, about it. Dan setengah mereka itu itikadnya dan dikatanya barang siapa mengucap la ilaha illallah kemudian maka berbuat ia ta'an atau berbuat maksiat, sama jua keduanya. Dan lagi ada pengendal lagi itikad mereka itu barang siapa membinasakan hak Allah, membangsakan hak Allah Ta'ala daripada percaya akan dia, maka sekali tidak tersurat atas dosa besar, maka itikad yang demikian itu menjadi kufur karena menyalahi beberapa nas Quran dan hadis dan ijma' para ulama. Apa intinya? Itikad kelompok Murji'ah yang ketiga adalah soal la ilaha illallah, berbuat taatkah, tidakkah atau disebut dengan maksiat, itu tidak ada hubungan apa-apa. Nah, ini kan bisa berbahaya. Lalu mereka juga berkata bahwa membangsakan kepada sesuatu yang dibangsakan kepada Allah tentang perintah dan larangannya itu tidak ada kaitan dengan dosa. Itu hak manusia, buatkah, tidakkah, nggak ada hubungan. Kalau begitu apa fungsi syariat? Apa fungsi Rasul? Untuk apa syariat yang disampaikan oleh Rasul? Kedua, secara sunnatullah, secara hukum alamiah, bagaimana mungkin sama orang baik dengan orang buruk? Dia menganggap sama, pukul rata. Sedangkan di dalam konsep kehidupan sunnatullah bedalah. Nya urang god, nya urang bro, nya urang ta'an, nya urang maksiat. Ya beda. Di dalam hukum juga beda. Kenapa dia masuk penjara? Ya salah menurut negara. Kenapa dia tidak masuk penjara? Ya dia tidak melanggar hukum negara kan? Lalu kita berkata orang masuk penjara dengan tidak sama, orang datang ke masjid dengan tidak sama. Ini kan tidak dapat secara rasionalitas, secara sunnatullah tidak mungkin bisa terjadi kesamaan karena fakta di lapangan juga berbeda. Lalu ilat berikutnya kenapa mereka disebut kufur tadi? Karena menentang firman Allah Ta'ala, karena dalam firman ada perintah, ada larangan. Dalam hadis juga demikian, di antaranya misalnya dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, wa aqimus salah wa ataz zakah, bi pedang salat, bayarkan zakat. Itu kan perintah.